sudah menyiapkan saksi-saksi. Sebenarnya sih banyak ya, lebih dari 8. Mudah-mudahan bisa hadir seluruhnya. Suratnya sudah dibuat secara resmi. Dihadirkan sebagai saksi fakta ataupun kronologis di sidang TK-nya Jakarta. Apakah Anda ketidakpercayaan ya? Sekarang saya bilang ini baru keluar di salah satu podcast, baru aja keluar pada pukul 22.18. Ini memang dia gemuk. Dia memang gemuk. Gak ada urusan. Gak usah saya memilih. Gak ada, jadi bukan karena daripada saya enggak. Dari sini saya ngomong, saya nggak yakin soal DP. Itu kecelakaan. Pada hari Selasa nanti saya memang tim sudah menyiapkan saksi-saksi. Sebenarnya sih banyak ya, lebih dari 8. Mudah-mudahan bisa hadir seluruhnya. Suratnya sudah dibuat secara resmi dan dikirimkan kepada saksi-saksi, terutama saksi-saksi yang berkaitan, kebanyakannya saksi di wilayah Cirebon, belum sampai ke saksi-saksi ahli dari luar kota Cirebon dan dari Jakarta. Jadi ya nggak bisa disebutin lah, itu saksi-saksi yang berkaitan dengan, ya mungkin saya sih menyebutnya saksi-saksi fakta ya, yang melihat di peristiwa di tanggal 27 Agustus 2016 itu pada pukul sekian, apakah betul telah terjadi pembunuhan dan pemerkosaan. Kelihatannya hampir terkonfirmasi, baru 70% yang siap hadir. Yang lainnya belum ada komunikasi dengan saya. Termasuk Deddy Mulyadi? Ya, Pak Deddy saya serahkan undangannya hari ini. Jadi hari ini mau berangkat ke Subang? Ke Subang untuk memberikan undangan untuk bersidang sebagai saksi di hari Selasa. Pak Deddy nanti dihadirkan sebagai apa, Bu? Sebagai dari tokoh masyarakat yang merekonstruksi peristiwa ini. Kalau misalnya ada ungkapan apa sih itu saksi yang began, ya saya sih yang penting menghadirkan yang pada akhirnya membuat masyarakat juga meyakini kalau misalnya pro dan kontra masalah Pak Deddy dihadirkan di dalam persidangan, apakah kredibel tidak, apakah itu cukup tidak sebagai, saya kan ngelihat di persidangan 2016 lalu, yang 2016 lalu yang nggak tahu apa-apa aja bisa jadi keputusan, apalagi ini Pak Deddy yang merekonstruksi sejak awal peristiwanya. Kenapa tidak bisa memberikan kesempatan pada kami untuk melakukan itu? Sementara di 2016 Liga Akbar yang tidak mengetahui bisa kok dihadirkan di persidangan, yang pada akhirnya sekarang mencabut Aib dan Dede yang tidak pernah dihadirkan. Kenapa itu juga jadi keputusan yang pada akhirnya memvonis 8 terdakwa ini? Kenapa kami tidak diberi kesempatan untuk menghadirkan orang-orang yang sudah membantu membuka tabir ini? Termasuk Dede juga ya? Walaupun dianggapnya tidak ada kaitan dengan peristiwa tersebut. Nah, apa kabar Dede dan Aib yang dulu 2016 tidak ada kaitan dengan peristiwa tersebut, tapi justru 2 nama itu termasuk Liga Akbar yang pada akhirnya membuat hakim meyakini, jaksa meyakini, dan turunlah vonis seumur hidup bagi 7 terpidana. Dede juga nanti dihadirkan? Diupayakan. Yo Jan, yo Zaka hati. Bu, hati-hati Bu. Jadi begini, waktu itu juga sama yang STC, terus isi ya soal apa temen-temennya anggota polisi gitu. Nah, yaitu Mitra yang bahwa sampai dengan saat ini fisik suratnya pun kami menerima
tidak bisa dong disamaratakan. Makanya sampai dengan saat ini pengacaranya itu Rudiana yang semakin tidak jelas. Tuh. Kenapa dengan pernyataan tersebut dijadikan ya alangkah lebih baiknya, alangkah bijaknya kita pembuktiannya terhadap secara prosedural. Jadi utama dengan masalah kecil ini aja utamanya. Kemarin sudah ada komunikasi lagi dari salah satu pihaknya Sakatatal untuk meminta Liga Akbar dihadirkan sebagai saksi fakta ataupun kronologis di sidang TK-nya Sakatatal. Gimana sih Pak? Insya Allah itu juga sudah kami komunikasikan dari minggu kemarin juga. Saya sudah sampaikan ke Liga Akbar untuk bisa menghadiri, membantu lah untuk PK-PK terpidana maupun Sakatatal yang sedang proses pengajuan PK-nya. Yang mudah-mudahan kan dari keterangan Liga Akbar ini minimal bisa memberikan suatu kronologis baru lah, karena ini kan bisa dijadikan novum. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan Liga bisa sedikit membantu dalam memberikan kesaksiannya. Apa yang akan disampaikan Liga nanti di hadapan hakim, Pak? Nah, ini kami belum komunikasi lebih detailnya dengan pihak Sakatatal terkait apa saja yang harus dikomunikasikan ataupun yang harus disampaikan oleh Liga Akbar di sidang PK-nya Sakatatal. Makanya cuma nanti besok sebelum persidangan kami juga akan menanyakan poin-poin apa saja yang akan diminta keterangannya dari Liga Akbar. Kira-kira secara garis besar soal apa Pak? Kronologi atau seperti apa? Pada intinya sih Liga Akbar ini kan dalam perkara Sakatatal ini tidak masuk dalam kesaksian, karena persidangan terdahulunya Liga Akbar tidak dijadikan saksi dalam perkara Sakatatal. Akan tetapi Liga Akbar ini kan mempunyai kemarin ada pencabutan BAP yang 2016, ada kronologis yang tidak benar. Tuh, makanya Liga Akbar ini menyampaikan sesuatu yang benar yang terjadi pada saat 2016 tersebut terkait dengan kronologis adanya pelemparan, teriakan dan pengejaran. Nah, itu kan yang menjadi poin besar dari Liga Akbar, bahwa peristiwa tersebut tidak ada, karena peristiwa tersebut itu diaminkan juga yang sudah kita ketahui bahwa Dede juga sudah bersuara bahwa peristiwa tersebut benar tidak ada. Nah, makanya ini kan ada korelasinya lah dari keterangan Liga pada saat dicabut di Polda Jabar dengan sekarang munculnya Dede yang mengatakan bahwa peristiwa tersebut itu tidak ada. Nah, ini mungkin yang dijadikan sebagai novum oleh kuasa hukum Sakatatal ya, sebagai novum atas kronologis kejadian.